Pusing 7 keliling, itulah yang tengah dirasakan Pasutri Ahmad Rosidik dan Hamidah. Pada 19 Mei 2007, sang istri Hamidah baru saja melahirkan seorang bayi perempuan di sebuah klinik di Tibu Beneng, Canggu, Bali. Namun mereka tidak punya uang membayar biaya persalinan. Rosidik cuma seorang buruh bangunan. Sudah 3 hari dia kocar-kacir mencari pinjaman uang namun gagal. Hingga kemudian seorang tetangganya mengatakan ada orang baik yang bersedia mengasuh bayi Rosidik dan melunasi biaya persalinan sang istri. Si tetangga mengajak Rosidik ke rumah wanita baik itu, namanya Margaret Megawe yang biasa dipanggil Tante Telly. Margaret bilang dia bersedia merawat dan mengangkat si bayi sebagai anak serta melunasi biaya persalinan Hamidah, istri Rosidik. Ketika Rosidik menyampaikan hal itu kepada Hamidah, sang istri sempat keberatan sebelum akhirnya setuju. Margaret memberi Rp800.000 kepada Rosidik yang kemudian dipakai pria itu membayar biaya persalinan sebesar Rp600.000. Untuk sementara, Pasutri Rosidik dan Hamidah ditampung di rumah Margaret sambil mengasuh sang bayi yang kemudian diberi nama Angeline Margaret Megawe seperti nama ibu angkatnya. Margaret lalu mengajak Rosidik dan Hamidah menemui notaris untuk membuat surat pengangkatan anak. Namun saat itu notaris bilang jika ingin mengangkat anak harus ke pengadilan. Tapi Margaret tidak melakukan hal itu dan hanya minta dibuatkan akta pengakuan pengangkatan anak tertanggal 24 Mei 2007 yang menyatakan orang tua Angeline menyerahkan Angeline untuk dirawat Margaret. Surat itu ditandatangani Rosidik dan Hamidah. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Margaret, Rosidik dan Hamidah pun pergi dengan bekal uang Rp1 juta dari Margaret. Wanita itu berjanji pada Rosidik dan Hamidah akan mengasuh, merawat, dan memberi Angeline pendidikan. Kamu boleh menjenguk anakmu kapan saja, asalkan kamu jangan mengaku kamu orang tuanya sampai dia dewasa berumur 18 tahun. Demikian pesan Margaret kepada Rosidik dan Hamidah. Siapakah sebenarnya Margaret Megawe, ibu angkat Angeline? Dia kelahiran Kalimantan Timur 3 Maret 1955 sebagai anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bekerja di Pertamina. Margaret mengenyam pendidikan sekolah menengah ekonomi atas. Dia pernah tinggal di Filipina, juga pernah bekerja di kantor konsulat Filipina. Pada 1976, Margaret menjalin hubungan dengan seorang pilot asal Amerika Serikat bernama Wenlis. Hubungan itu menghasilkan seorang anak perempuan bernama Yvonne. 10 tahun kemudian pada 1986, Margaret menikah dengan Douglas Scarborough, juga pria Amerika asal Texas, seorang konsultan ahli geofisika yang bekerja di Medco, sebuah perusahaan migas. Pernikahan itu dikaruniai seorang putri bernama Christina yang berkeluarga negaraan Amerika. Pasutri Margaret dan Douglas tinggal berpindah-pindah antara lain di Pekanbaru Riau, juga di Bekasi, Jawa Barat. Ketika pada 2007 Margaret mengangkat Angeline, dia hanya melakukannya sendiri tanpa peran serta Douglas. Saat itu Margaret sering bolak-balik Jakarta Bali sebab suaminya lebih banyak berada di Jakarta. Akibatnya Angeline kerap ditinggal dan dititipkan ke teman Margaret di Bali. Pada September 2008, kurang lebih setahun setelah Margaret mengangkat Angeline, Douglas meninggal karena sakit. Pria itu dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta sebelum akhirnya meninggal di Singapura. Sejak itu Margaret tinggal di Jalan Sedap Malam di kawasan Denpasar, Bali bersama Angeline. Kedua anak kandung Margaret yakni Yvonne dan Christina sudah dewasa dan mandiri. Yvonne pernah tinggal di Singapura lalu terakhir di Canggu, sedangkan Christina di Amerika. Hubungan Margaret dan Angeline awalnya baik-baik saja. Wanita itu menyekolahkan anak angkatnya di TK Tri Permata Bumi yang berlokasi dekat dengan rumahnya dari Juli 2012 hingga Juni 2013. Setamat TK pada Juli 2013, Angeline masuk SD Negeri 12 Sanur. Margaret kerap mengantar jemput Angeline di sekolah, namun semuanya berubah ketika Angeline duduk di kelas 2 SD. Margaret tidak lagi peduli dan mulai menelantarkan sang bocah. Dia bebani Angeline dengan seabrek pekerjaan, mengurus ratusan ekor ayam ternak, juga mengepel rumah. Saban hari sang bocah harus bangun pukul 5:30 atau pukul 6 pagi untuk melakukan tugasnya memberi makan dan minum ayam dengan menggunakan ember besar yang tidak sebanding dengan tubuhnya yang kurus dan kecil.
kecil. Dia juga harus mencuci puluhan botol tempat minum ayam. Usai melakukan tugasnya, Angeline berjalan kaki seorang diri ke sekolah sejauh 2 km. Margaret tidak peduli dengan penampilan anak angkatnya yang kusut dan kotor. Tahi ayam kerap menempel di rambutnya. Baju seragamnya lecek sebab tidak pernah disetrika. Akibat dekil dan bau, Angeline dikucilkan teman-teman di sekolah. Sepulang sekolah, jika pekerjaan mengurus ayam belum kelar, Angeline harus melanjutkannya. Jika ada ayam yang hilang atau kurang makan dan minum, Margaret akan marah dan memukul Angeline serta melarangnya masuk kamar. Ayam-ayam, kucing-kucing, dan anjing-anjing Margaret gemuk dan cukup makan. Sebaliknya, Angeline kurus dan kurang gizi karena Margaret tidak peduli padanya. Sesungguhnya, selain tidak becus mengurus anak angkatnya, wanita itu juga tidak bisa mengurus rumahnya sendiri. Meski dulu rumah di Jalan Sedap Malam itu normal, semakin lama kondisinya tak layak huni, berantakan, penuh kotoran ayam, tai kucing. Hal itu sangat kontras dengan penampilan Margaret yang selalu rapi dan mentereng setiap keluar rumah. Di rumah Jalan Sedap Malam, selain Margaret dan Angeline juga tinggal 2 orang yang kos, yakni Pasutri Susiani dan Rahmat Handono. Sebenarnya Margaret juga punya pekerja pria yang membantu di rumah. Namun para pekerja itu tak pernah bertahan lama. Terakhir pada Maret 2015, Margaret kembali mempekerjakan seorang pria namanya Agustai Handa Mai asal Sumba. Tugas pria itu membersihkan rumah dan memberi makan hewan peliharaan. Sejak ada Agus, tugas Angeline sedikit terbantu. Meski begitu, tetap saja Margaret sering marah, mencubit dan memukul bocah itu. Pada 15 Mei 2015, Margaret kembali marah-marah pada Angeline. Tangannya beraksi, menampar telinga dan hidung bocah itu hingga berdarah. Keesokan hari 16 Mei, kekerasan itu berlanjut. Sekitar pukul 12.30 siang, di kamarnya, Margaret memukul Angeline dengan tangan kosong dan menjambak rambutnya. Wanita itu membentur-benturkan kepala Angeline ke tembok hingga bocah itu menangis. "Cukup, Ma, lepaskan, Ma." Margaret lantas memanggil pekerjanya Agustai untuk masuk ke kamar. Agus terkejut saat menyaksikan si majikan menganiaya Angeline hingga Angeline malang terkulai lemas di lantai. Sepasang mata bocah itu terbuka tapi tidak bergerak. "Mengapa ibu pukuli Angeline?" tanya Agus sambil berjongkok dan berusaha mengangkat leher sang bocah. Margaret buru-buru berbisik, "Tolong kamu jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku memukul Angeline. Dan tolong kamu jangan buka rahasia ini. Kalau kamu tidak buka rahasia ini, saya kasih kamu uang 200 juta rupiah. Tanggal 24 Mei saya kasih uangnya. Langsung kamu pulang ke Sumba dan jangan pernah kembali lagi." Kemudian Margaret memerintahkan Agus mengambil spray dan menaruh Angeline di atas spray lalu melilitkan seutas tali di leher bocah itu, membuat seolah-olah leher Angeline dijerat tali. Lantas dia suruh Agus meletakkan boneka Barbie di atas dada Angeline. Belum puas, Margaret minta Agus memperkos Angeline. Pria itu langsung menolak. Dia hanya menaruh celana jeans pendek miliknya di atas tubuh Angeline. Margaret lalu menyundut Angeline dengan rokok dan memberi perintah pada Agus, "Cangkul lubang." Agus segera mencangkul lubang di dekat kandang ayam dan mengubur Angeline yang dibungkus spray di sana. Di atas kuburan ditaruh bambu sisa membuat kandang ayam. Margaret lantas melempar pakan ayam ke atas kuburan itu, biar tidak ketahuan kalau di sini ada bekas galian. Beres, Margaret pun menyusun senario yang harus dijalankan dirinya dan Agustai. Mereka harus berakting di depan 2 orang yakni Pasutri Susiani dan Handono. "Nanti kalau Bu Susiani dan Pak Handono pulang, kamu pura-pura tanyain tentang keberadaan Angeline dan nanti saya pura-pura tanya ke tetangga." Dan sandiwara terkejam pun dimulai. Margaret ribut, panik, mencari-cari keberadaan Angeline, sang anak. Dia tanyakan ke para tetangga, "Di mana Angeline? Kalian lihat Angeline?" Dia bilang terakhir melihat Angeline tanggal 16 Mei 2015. Margaret segera menghubungi anak kandungnya Yvonne yang tinggal di Canggu. Ketika Yvonne datang, Margaret bilang Angeline hilang dan dia melihat ada orang mencurigakan mengintai rumah. Mungkinkah Angeline diculik? Yvonne khawatir Angeline jadi korban human trafficking di Bali. Dia segera bertindak dan lewat Facebook mengumumkan hilangnya Angeline. "Find Angeline, Bali's missing child." Berita itu mulai viral.
3 hari kemudian hilangnya Angeline dilaporkan kepada polisi. Polisi mulai bergerak, mereka menanyai berbagai pihak, juga mendatangi Rosidik, ayah kandung Angeline. Kepada media, Rosidik mengaku polisi berkali-kali memaksa dirinya mengaku menculik dan menjual Angeline. Tentu saja Rosidik membantah. Saat itu Rosidik telah berpisah dengan Hamidah, ibu kandung Angeline. Keluarga Hamidah di Banyuwangi yang selama ini tidak pernah tahu tentang sosok Angeline kaget mengetahui bahwa anak hilang bernama Angeline yang diberitakan ternyata anak kandung Hamidah. Sementara itu, Yvonne yang tidak puas dengan kinerja polisi yang dianggap kurang gercep terus menyebar info tentang hilangnya Angeline lengkap dengan foto-foto bocah itu. Masyarakat dimohon membantu mencari. Teman-teman Yvonne, baik orang Indonesia dan ekspat, ikut membantu. Ketika kemudian Christina, anak kedua Margaret, datang dari Amerika, dia pun ikut membantu menyebarluaskan informasi tentang hilangnya Angeline di internet. Berita hilangnya Angeline semakin viral, diliput luas media online dan offline, tak hanya direspons masyarakat umum, namun juga aktivis dan pejabat. Semua sibuk membantu mencari Angeline. Seminggu berlalu, tak ada juga tanda-tanda keberadaan Angeline. Pada 24 Mei, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mendatangi rumah Margaret. Aris terkejut melihat kondisi rumah kotor, berantakan, penuh kotoran hewan. Di mana-mana ada hewan peliharaan, ayam, kucing, dan anjing. Di dalam kamar tidur, Aris sempat mengendus bau anyir. Pria itu mengatakan rumah tidak layak huni. Mendengar perkataan Aris, Margaret tersinggung dan marah. Dia usir Aris sambil menyemburkan kata-kata kasar. Saat itu Margaret pun marah pada pekerjanya Agustai dan sempat mengacungkan parang ke arah pria itu sebab Agus membentak anjing miliknya. Aris Merdeka Sirait yang curiga terhadap kondisi rumah menyampaikan hal itu kepada polisi. Pada 5 hingga 6 Juni, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengunjungi rumah Margaret namun ditolak masuk. Pada 9 Juni, guru-guru di sekolah Angeline menggelar sembahyang di depan pura, tepat di depan rumah Angeline atas petunjuk paranormal. Mereka mengaku mendengar sayup suara Angeline. Tak terasa sudah 3 minggu berlalu, mengapa Angeline tak ditemukan juga? Polisi sebenarnya telah memeriksa rumah di Jalan Sedap Malam, namun menurut mereka pemeriksaan tidak maksimal karena Margaret marah-marah dan tidak kooperatif. Dan barulah ketika 2 menteri turun tangan dan ditolak kedatangannya oleh Margaret, kecurigaan polisi bertambah kuat. Mereka melakukan penyisiran di sekeliling rumah Margaret hingga 3 kali. Ada bau menyengat dari arah kandang ayam. Dan bau menyengat itu bukan bau kotoran ayam, melainkan bau bangkai. Sebuah gundukan tertutup sampah di dekat kandang ayam. Sangat mencurigakan. Pada 10 Juni 2015, polisi pun menggali gundukan. Dan dengan mudah di dalam lubang dangkal, di kedalaman sekitar 50 cm, polisi menemukan jasad Angeline membusuk, terbungkus sprei dengan boneka Barbie. Jasad itu diangkut ke rumah sakit untuk diotopsi. Banyak bekas luka, lebam, dan sundutan rokok di tubuh Angeline. Usai otopsi, jasad Angeline dibawa ke Banyuwangi, tempat asal ibu kandungnya, untuk dimakamkan. Semua geger, tak menyangka selama ini Angeline ternyata terkubur di halaman rumah ibu angkatnya sendiri. Polisi segera mengamankan Margaret, kedua anak perempuannya, juga Agustai untuk ditanyai. Pengakuan mengejutkan datang dari Agustai. Dialah pembunuh Angeline. Motifnya karena dia jengkel diomeli Margaret sehingga membalaskannya pada Angeline. Agus mengaku dia tidak hanya membunuh namun juga memperkos Angeline sebelum menguburkannya di dekat kandang ayam. Agus melakukan aksinya tanpa setahu Margaret. Saat itu Agus pun ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Namun ada yang mencurigakan ketika kemudian Agus kembali membuat pengakuan yang selalu berubah-ubah. Hingga kemudian pria itu menyampaikan pengakuan yang sangat mengejutkan bahwa sesungguhnya Margaret lah yang telah menganiaya dan membunuh Angeline. Agus hanya menuruti perintah Margaret untuk menguburkan Angeline dan tutup mulut dengan iming-iming uang 200 juta rupiah. Sikap Agus yang mengubah-ubah pengakuannya itu sempat dipertanyakan banyak pihak. Pria itu mengaku dia mengubah-ubah pengakuannya karena masih menunggu dan berharap bisa menerima uang 200 juta rupiah dari Margaret yang tak pernah diterimanya sama sekali. Margaret yang tadinya dalam posisi aman-aman saja, kini dijadikan tersangka.
Tentu saja Margaret membantah tudingan Agus yang dianggap hanya bualan semata. Kuasa hukumnya Hotma Sitompul yakin kliennya Margaret tidak bersalah. Hotma malah mempertanyakan pengakuan Agus yang selalu berubah-ubah. Besok bicara A, lusa bicara X. Menurut Hotma, Margaret tidak melakukan pembunuhan atau terlibat dalam pembunuhan Angeline. Margaret justru terpukul, tidak henti menangis setelah mengetahui Angeline tewas dan dimakamkan di Banyuwangi. Namun permasalahannya sekarang, bukti-bukti dan banyak saksi yang memberatkan Margaret. Dan semua itu disampaikan di persidangan yang mulai digelar pada Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar. Sidang menghadirkan puluhan saksi dan mayoritas saksi menggambarkan sosok horor Margaret Megawe. Banyak orang yang pernah kos di rumah Margaret dan mereka mengatakan Angeline tampak tertekan karena kerap dimarahi Margaret. Setiap kali marah, suara Margaret menggelegar. Jika penghuni kos memberi Angeline makan, bocah itu hanya mau menerima jika Margaret tidak melihat sebab dia takut pada ibu angkatnya. Rahmat Handono, seorang penghuni kos, bersaksi dia kos dengan istrinya Susiani di rumah Margaret dengan biaya Rp500.000 per bulan. Menurutnya, Margaret sering marah-marah dan berkata kasar, tidak hanya kepada Angeline, namun juga pada pekerjanya Agus. Sekitar 2 hingga 3 bulan sebelum kejadian, menurut Handono, sikap Angeline terhadap Margaret mulai berubah. Bocah itu mulai berani membantah. Biasanya jika sang ibu marah dan memukul, Angeline diam saja dan menangis. Namun sekarang saat dianiaya, Angeline berani bersuara. Sudah mama. Pihak sekolah Angeline di SDN 12 juga turut bersaksi. Ibu wali kelas Niputu Sriwijayanti mengatakan awal masuk sekolah kondisi Angeline normal, namun lambat laun berubah. Dia sering datang terlambat hingga 3-4 kali seminggu. Kondisinya kotor, dekil, dan bau. Rambut acak-acakan dan pakaian tidak disetrika. Selama di sekolah, Angeline pendiam, kurang aktif, dan nilainya biasa-biasa saja. Waktu sang wali kelas bertanya, mengapa Angeline sering terlambat? Angeline menangis dan menjawab harus jalan kaki sendirian ke sekolah dan sebelum sekolah harus memberi makan ayam-ayam. Sang wali kelas mengatakan pernah membersihkan wajah dan leher dekil Angeline dengan tisu. Dia juga mengeramas rambut Angeline di kamar mandi guru. Rambut sang bocah keras, bertanah dan bau, dan kulitnya berbintik-bintik seperti biang keringat. Ketika kemudian sang ibu Margaret datang menjemput Angeline, sikap Margaret tenang-tenang saja. Ketika sang wali kelas bertanya kenapa Angeline kurus, Margaret bilang karena Angeline tidak suka makan, hanya suka minum susu. Margaret bilang dia mendidik Angeline agar mandiri dan sehari-hari anak itu bertugas memberi makan hewan karena dia memang suka hewan. Kondisi Angeline yang sering terlambat ke sekolah, kotor dan kurus itu pernah disampaikan ibu wali kelas kepada I. Ketut Ruta, kepala sekolah yang juga ikut bersaksi di persidangan. Menurut Kapsek Ketut Ruta, saat mendaftarkan Angeline ke sekolah, Margaret tampil dengan dandanan berkelas. Anehnya wanita itu bilang dia tidak punya akte kelahiran Angeline. Pihak sekolah tidak tahu hubungan sesungguhnya Margaret dan Angeline. Di kolom formulir, Ketut Ruta menuliskan status Margaret sebagai ibu kandung Angeline, sedangkan kolom ayah kandung dikosongkan sebab menurut Margaret ayah kandungnya tidak ada. Pada April 2015, karena Angeline kerap datang terlambat, Kapsek Ketut Ruta menanyai bocah itu di mana rumahnya. Angeline seperti enggan menjawab hingga perlu ditanya berkali-kali. Menurut sang Kapsek, dia melihat kondisi Angeline kotor, lesu, dan pandangan menerawang. Ketut Ruta membenarkan kondisi sang bocah perlu penanganan khusus, namun karena kesibukan dinas dan adat di rumahnya, hal itu jadi terlupakan. Kerabat Margaret yang pernah tinggal di rumah di Jalan Sedap Malam Denpasar juga bersaksi. Menurut Frankie Maringka, Margaret pernah membawa seorang pekerja dari Manado bernama Arnold, namun pria itu kabur karena tidak tahan menghadapi Margaret meski baru bekerja sebulan. Margaret lalu menawari Frankie bekerja di rumahnya untuk bantu-bantu dengan gaji Rp500.000 per bulan. Selama 3 bulan tinggal di rumah Margaret, Frankie melihat saban hari Angeline mengurus ayam-ayam peliharaan. Margaret sering memarahi Angeline, terkadang menjambak rambutnya, juga memukulnya dengan bambu jika pekerjaannya tidak beres. Kamu jangan jadi pembohong, penipu, pendusta, god damn it. Kamu sudah saya kasih makan, sudah saya kasih hidup.
Menurut Frankie, Margaret sering menyemburkan kata-kata God damn it pada si kecil Angeline. Pernah suatu hari, anak ayam Margaret hilang satu. Wanita itu marah dan menjambak rambut Angeline. "Kamu lihat ayam itu kurang satu. Cari, kalau tidak ketemu, awas." Ketika Frankie mencoba mengingatkan Margaret atas perlakuan kasarnya pada Angeline, pria itu malah kena semprot. "Saya ngasih dia makan, saya ngasih dia hidup, bukan kamu," bentak Margaret. Sebenarnya Frankie pernah ingin lapor polisi, tapi dia khawatir jika nantinya Angeline tidak berani bicara dan mengaku, bisa-bisa dia akan dianggap memfitnah oleh polisi. Ketika kemudian Frankie mendapat informasi dari seorang kerabat tentang hilangnya Angeline yang kemungkinan diculik orang, Frankie sempat berkata, "Puji Tuhan Angeline diculik orang, hidupnya pasti lebih enak di sana." Kesaksian lainnya datang dari Kalista Rukmiastanti, teman Margaret. Kalista sempat membuka usaha berjualan makanan di rumah Margaret di Jalan Sedap Malam. Dia juga kos di sana Rp500.000 per bulan. Jika telat membayar uang kos, Margaret akan marah-marah. Menurut Kalista, Margaret punya banyak aset, seperti rumah di Pekanbaru, Riau. Kalista pernah mencarikan pembeli untuk rumah itu. Ketika pembeli sudah setuju, Margaret malah membatalkan penjualan dan tiba-tiba menaikkan harga menjadi 2 miliar rupiah. Menurut Kalista, rumah Margaret di Balikpapan sudah dijual, sedangkan rumahnya di Canggu dikontrakkan pada orang asing. Rencananya setelah kontrak habis, Margaret akan menjualnya. Kalista sering membantu memandikan Angeline, dan dia lihat lebam di paha Angeline yang menurut pengakuan bocah itu karena dicubit mama. Menurut Kalista, jika marah, Margaret seperti orang histeris. Dia pernah memukul Angeline dengan gagang sapu dan dengan selimut hingga bocah itu jatuh di tempat tidur. Kalista juga melihat Angeline menderita keputihan dan pernah sakit batuk dan ada darahnya. Menurut Kalista, Margaret hobi belanja, freezer penuh untuk stok makanan 1 hingga 2 bulan, belum habis sudah belanja lagi. Jika belanja barang sampai menumpuk di rumah, bercampur dengan kotoran hewan peliharaan. Namun anehnya pakaian Angeline banyak sekali, dan semuanya dibelikan oleh Margaret. Margaret suka mencium Angeline dan sebaliknya, bocah itu juga kerap mencium ibu angkatnya. Kepada Margaret, Kalista pernah bertanya perihal sikap kasarnya kepada Angeline. "Bu, kasihan bu. Kalau ditanya, belum tentu Angeline mau lahir di dunia. Kasihan, jangan digituin." Margaret menjawab, "Alah, dia sudah bersyukur tak kasih hidup. Ibunya aja nggak bisa bayar rumah sakit kalau nggak saya yang bayar. Dulu aja mau mati gak jadi." Semua kesaksian Kalista yang merupakan salah satu saksi kunci dibantah oleh Margaret. Selanjutnya di persidangan juga dihadirkan saksi-saksi ahli. Salah satunya dokter ahli jiwa Lely Setiawati. Dari hasil pemeriksaan terhadap Margaret Megawe, Dr. Lely menyimpulkan Margaret mengalami gangguan kepribadian disosial atau antisosial atau psikopatik. Toleransinya terhadap frustrasi dan ambang kemarahan sangat rendah, sehingga mudah menjadi agresif dan melakukan tindak kekerasan, cenderung menyalahkan orang lain atau menawarkan rasionalisasi yang dianggap masuk akal. Selain itu, Margaret juga memiliki beberapa kriteria gangguan kepribadian ambang tipe impulsif, misalnya memiliki pola hubungan interpersonal yang tidak stabil ataupun berlebihan, kerap bertindak tanpa mempedulikan konsekuensi, mood tidak stabil, dan sulit mengendalikan diri termasuk mengontrol kemarahan. Selama pemeriksaan, Margaret tidak menunjukkan kesedihan sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak. Dr. Lely juga mengatakan pemeriksaan menunjukkan Margaret seorang wanita dominan dan maskulin, agresif dan penuh kemarahan. Ada kecenderungan psikopatik dengan sifat pemarah, paranoid, overagresif dan sadisme yang menonjol dari seluruh komponen hidupnya. Psikopatik tidak sama dengan gila karena psikopatik sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Menurut Dr. Lely, ciri seorang psikopat adalah sering berbohong, egosentris dan menganggap dirinya hebat, tidak punya rasa sesal dan bersalah, senang melakukan pelanggaran di waktu kecil, sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat, kurang empati, agresif, menantang nyali dan berkelahi, jam tidur larut dan sering keluar rumah, impulsif dan sulit mengendalikan diri, tidak bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi kesenangan belaka, manipulatif dan curang, sering memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya. Orang-orang seperti ini biasanya sangat cerdas, memiliki perkiraan dengan akurasi tinggi, dan marah jika orang lain menyalahkannya.
Sidang yang cukup melelahkan akhirnya tuntas pada Februari 2016. Pengunjung sidang bertepuk tangan sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Margaret McGawe. Wanita itu terbukti melakukan pembunuhan berencana dan melakukan eksploitasi dan penelantaran anak. Sementara itu, Agustai menerima vonis 10 tahun penjara. Hamidah, ibu kandung Angeline yang marah dan kecewa dan ingin Margaret dihukum mati, sempat memaki-maki kuasa hukum Margaret. "Saya tidak terima. Semoga Tuhan mengutuk anak kalian dan membalasnya. Semoga kalian merasakan apa yang anak saya rasakan." Margaret mengajukan banding hingga kasasi, tapi ditolak Mahkamah Agung. Wanita itu menjalani hukuman di lapas Kerobokan, Bali. Hingga kini Margaret tetap bersikukuh dirinya tidak bersalah. Dirinya bukan pembunuh Angeline. Kabar terakhir, Yvonne, anak tertua Margaret, meninggal dunia pada Juni 2021. Sehubungan dengan kasus pembunuhan Angeline ini, sempat diyakini motifnya adalah warisan. Banyak artikel di internet yang menyebutkan Douglas mewariskan harta pada Angeline. Hal ini membuat Margaret ingin merebut harta itu dan membunuh Angeline. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dalam dokumen pengadilan, perihal warisan yang tampaknya hanya spekulasi itu juga tidak disinggung. Sebenarnya sebagian besar harta Douglas telah habis untuk membiayai pengobatannya selama sakit. Bahkan sang anak Christina harus berhenti kuliah karena tidak ada biaya dan memilih bergabung dengan militer Amerika sebagai mekanik pesawat tempur agar mendapat beasiswa untuk merampungkan kuliahnya. Memang Margaret masih memiliki beberapa properti atas namanya di Pekanbaru, Bekasi, dan Canggu. Dia tampaknya ingin menjualnya namun belum terrealisasi. Apa sebabnya? Mungkin seperti kata saksi Kalista di persidangan, Margaret mundur begitu ada pembeli. Sebenarnya hal serupa pernah terjadi sebelumnya. Margaret mundur dari transaksi. Seorang pria yang kos di rumah Margaret mengaku dulu pernah ingin membeli mobil milik Margaret, bahkan sudah memberi DP, namun mendadak wanita itu membatalkan secara sepihak. Alasannya mobil itu adalah peninggalan mendiang suaminya. Padahal keuangan Margaret seret. Dia bertahan hidup dengan beternak dan menjual ayam, membuka kos-kosan, bahkan sampai menggadaikan barang. Jika Margaret punya uang banyak, dia tentu tidak akan repot-repot melakukan semua itu. Setiap bulan Yvonne membantu biaya hidup sang mama sebesar 2 juta rupiah, sedangkan Christina mengirim $500 dari Amerika. Tempat tinggal Margaret di Jalan Sedap Malam Denpasar bukanlah rumah sendiri, melainkan milik Ni Nyoman Reki yang disewa Margaret sejak 2007. Kepada Nyoman Reki, Margaret telah menyampaikan tidak ingin lagi memperpanjang sewa. Nyoman Reki menduga kondisi keuangan Margaret semakin menurun sejak suaminya meninggal. Mungkin hal itu juga diperparah dengan kebiasaan berbelanjanya yang impulsif, seperti yang dikatakan saksi Kalista di persidangan. Dalam dokumen pengadilan ada poin yang perlu disimak, yaitu perihal SMS antara Margaret dan anaknya Yvonne. Seminggu sebelum tewasnya Angeline pada 9 Mei, Margaret mengirim SMS pada si anak sulung Yvonne minta uang untuk membayar gaji ART-nya, gaji Agus, juga untuk membayar listrik, cicilan sepeda motor, dan menebus kalung emas 24 karat seberat 103 gram yang digadaikannya. Paling lambat tanggal 15 Mei, begitu bunyi SMS-nya. Belum lagi ultah Angeline, gak ada duit banget, Christine belum telepon juga. Tampaknya Margaret panik melunasi semua tagihan. Ditambah lagi meskipun tak punya uang pada 19 Mei, dia ingin merayakan ulang tahun Angeline di Waterboom, meskipun hal itu ditentang Yvonne yang ingin perayaan sederhana. Permintaan uang itulah yang tampaknya menyulut cekcok antara Margaret dan Yvonne. Pada 13 Mei, 3 hari sebelum kejadian naas itu, Yvonne membalas SMS ibunya dengan nada marah. "Terserah kalau mama anggap aku anak apa enggak. Daripada berantem terus, nyakitin hati, kan lebih baik gak komunikasi. Mama kalau peduli sama anak, gak mungkin berantemin orang yang lagi cari duit. Mama kan gak tahu kalau aku listrik sampai disegel, isi pulsa aja susah. Gaji aku cuma 9 juta, belum mobil, belum untuk mama 2 juta, belum ongkos sama biaya aku makan sehari-hari. Tapi mama mana tahu, yang penting emas mama aja yang dipikirin. Ya sudah, mama kan lebih sayang sama harta. Bawalah nanti emas mama sampai tua. Kan mama milih berantem sama anak demi emas mama itu."
Nah, tanggal 13 Mei itulah yang merupakan puncak pertengkaran Margaret dengan anaknya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Majelis hakim berpendapat kondisi keuangan Margaret saat itu sangat kritis dan hal itu membuat emosinya yang sudah labil semakin tidak terkontrol, marah-marah, mengamuk, hingga 3 hari kemudian, tepat pada 16 Mei, kemarahannya dilampiaskannya pada anak angkatnya lewat penganiayaan paling keji yang berakhir dengan kematian si manis Angeline yang baru berusia 8 tahun. Sungguh tragis. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan